laki-laki, ini perempuan. Bukan hal yang berbeda, lihat. Nah, jadi ada titik temunya laki-laki dan perempuan. Di dalam bahasa Arab, qadrun mushtarak di tengah-tengah. Kalau bahasa kita titik konvergensi, titik temu. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Jadi hai manusia, bertakwalah pada Tuhanmu yang menciptakan kalian dari satu jiwa, itu Adam, dan dari sini ditarik pasangannya. Maka itu titik konvergensi laki-laki dan perempuan, titik temunya sholat sama-sama wajib, puasa sama-sama wajib, menuntut ilmu sama-sama wajib, ya kan? Tapi ada titik perbedaan. Cara puasanya perempuan dengan laki-laki berbeda. Cara sholatnya laki-laki dan perempuan berbeda. Oh, kok beda? Iyalah. Gak mungkin saya pakai mukena. Oh, kita kebayang. Saya bayangin Pak Dwi pakai mukena gimana? Kan kagak mungkin gitu kan. Nah, muskil aja. Nah, cara puasa perempuan pun berbeda, gitu kan? Ya kalau haid, karena kita mah nggak kena haid dan seterusnya. Dan secara biologis pun berbeda. Itu pertanyaan yang keren banget. Kenapa saya katakan kebanyakan orang berbicara aturan puasa seakan-akan semuanya sama, padahal berbeda. Ya kayak sholat lah, berbeda cara gerakannya. Kalau imam dengan perempuan, semua perempuan sejajar semua. Kalau laki itu semua berbeda. Ada perbedaan, ada kesamaan, sama-sama baca Al-Fatihah kan gitu, sama-sama rukus. Jadi harus dilihat ini. Nah sekarang kalau perempuan, Ustaz, saya sebagai seorang istri, bukan totally berbeda, memang ada perbedaan, ada kesamaan. Nah sekarang saya berbicara tentang perbedaannya. Sekarang saya tanya, Ustaz Manda, ini Manda ini perempuan, menurut Anda laki-laki dan perempuan perasaannya mana yang lebih halus? Perempuan. Nah, sudah jelas itu. Itu perempuan gitu. Jadi perempuan tuh lebih pakai perasaan daripada laki-laki. Banyak orang tidak sadar ada aturan berpuasa, walaupun itu buat laki-laki dan perempuan, tapi yang lebih sensitif ini perempuan. Apa itu? Nah, yang penting. Apa itu? Wala yaskhab wala yajhal. Ada redaksi hadis, orang itu tidak boleh suaranya tinggi ngebentak, tidak boleh ngambekan. Jadi kalau emosi naik, ini logikanya turun. Maka ada istilah love is blind. Jadi kalau orang cinta banget sudah enggak mikir lagi. Blind itu maksudnya akalnya enggak, gitu kan. Maka diharamkan dalam Islam al-asabiyah, fanatik. Islam itu ada keseimbangan. Nah, karena wanita ini adalah lebih mempunyai rasa sensitivitas lebih tinggi masalah rasa, maka kadang-kala gampang ngambek, gampang marah, gampang cemberut, gitu kan. Kalau zaman sekarang bukan ngambek, baper. Nah, gitu. Baperin. Ngambekan? Ngambekin. An-in-un, ban-bin-bun, tantin, terus saja. Kan, jadi puasa itu bukan hanya nggak makan, nggak minum. Betul, kita semua laki-laki dan perempuan nggak makan, nggak minum. Tapi juga perlu laki-laki dan perempuan nggak boleh angkat suara ngebentak. Wala yaskhab, hadis qudsi. Artinya wala yaskhab itu wala yasroh. Kamu dengar? Nggak boleh itu. Jangan gitu denger ya. Kayak gitu kan. Okay. Apalagi ke anak gitu kan. Aduh, anak itu akalnya masih lemah, emosinya tinggi. Maka itu kalau dialog dengan anak susah pakai pendekatan logical thinking. Anak kita mimpi makan coklat, bangun jam 2 malam, mau coklat gitu kan. Besok enggak mau sekarang gitu.
Betul, Kita harus betul. ngerti emosi. Nah, maka itu ketika dewasa disebut dengan akil balik. Udah matang ini. Gitu. Jadi anak itu dominasi oleh emosi. Nah, seorang ibu ngeliat anak, ujiannya berat banget. Kalau dengan suami agak mudah, kenapa? Suami logical thinking-nya matang, ngobrol dikit ngerti. Saya tidak bahas suami yang dablek, gitu kan? Ya ada juga. Jadi seorang ibu itu berat puasanya, apalagi sensitivitasnya tinggi, gitu kan? Maka itu walayajhalna. Maksudnya kan nanti nih Ramadan. Terus biasanya ibu-ibu betul kata Ustaz tadi, perasaannya tuh jauh lebih sensitif. Selain itu, yang paling sering sekarang itu tuh fenomena yang terjadi adalah bahwasanya istri dan ibu tuh, aduh capek banget ya jadi ibu gitu. Apalagi nanti harus nyiapin keperluan berbuka, sahur, belum lagi ngurusin anak-anak seperti itu. Nanti puasa kita gimana? Nah, gitu, Ustaz. Lalu Ini bagaimana? cowok-cowok, Ustaz. Maksudnya supaya menguatkan hati-hati para Semua ibu-ibu orang, semua gitu. perempuan begitu. Nah lihat nih, bapak-bapak ibu yang mendengar podcast ini dengar penting sekali ya. Kan inna sa'yakum la syatta. Jadi memang profesi orang beda-beda. Orang ada yang jihad di jalan Allah, udah mengajar. Ada yang jihad di jalan Allah, dia mencari nafkah, jadi gojek mana-mana hujan-hujan. Ya. Ada yang jihad di jalan Allah, dia seorang dokter. Gitu. Saya tadi malam dengar sedih banget. Ada orang curhat, Ustadz, saya sakit parah, butuh operasi. Ini pendarahan dan seterusnya. Kata dokternya, saya tidak bisa diganggu, saya mau etikaf. Pokoknya saya close, saya mau etikaf. Ikutin sunnah Nabi. Itulah orang yang tidak punya ilmu. Dokter itu mengobati itu bisa ibadah yang lebih dahsyat daripada Anda itikaf di masjid. Subhanallah. Anda mau ke masjid, sibuk ngurusin anak, persiapan ini, belum lagi sahur. Anda jihadnya seorang ibu itu dalam rumah tangga. Jihadnya seorang ibu itu taat nurut kepada suami. Bahkan na'udzubillah min dzalik. Sholat sehebat apapun seorang istri, kalau suami marah tidur tidak diterima. Anda masuk zaman sekarang kan gampang masuk Google, sholat yang tidak diterima, klik ada tuh wanita yang tidak terima sholatnya. Jadi setiap orang itulah syatta, beda-beda profesinya. Saya dengar, ya Allah, saya teringat sekali ketika Rasulullah SAW bersabda, ini penting sekali ya, bahwasanya ketika itu ada orang lagi berzikir doa, kemudian ada yang keluar dari masjid. Apa kata Rasulullah? Dia keluar dari masjid untuk memenuhi saudara, kebutuhan saudaranya. Lebih aku cintai dan lebih afdal daripada dia i'tikaf di masjidku. Berarti masjid apa itu? Masjidku. Masjid mana itu? Di masjidku. Berarti masjid Mana Pak? Nabawi. Nabawi gitu kan. Gak mungkin masjidku Al-Husna, bukan Istiqlal, enggak gitu. Masjid Nabawi gitu. Padahal di Masjid Nabawi sekali sholat berapa tuh? Dilipat kali ganda menjadi 1000. Bayangin, lebih baik daripada di masjidku dalam 1 bulan. Insya Allah. Bayangin. Anda itikaf sebulan gitu kan, sekali sholat 1000. Dia keluar dari rumah Allah yaitu masjid untuk memenuhi saudaranya. Itu. Nah dokter tadi, saya tutup, mohon maaf saya tidak bisa operasi Anda, saya mau etikaf, jangan ganggu saya. Itu nanti di akhirat dia malah tidak dapat Lailatul Qadarnya. Allah murka. Kita ini bukan malaikat yang hanya membawa kesalahan individual vertikal. Kita ini manusia punya kewajiban kesalahan sosial horizontal. Loh kalau hanya zikir itikaf, saya seorang dokter, close. Tolonglah saya ini sakit ini ada pendarahan, tolong. Enggak, saya mau zikir, jangan ganggu saya etikaf. Dok, lebih ente mati aja dok, modar wae itu. Gitu. Kok gitu? Loh, kalau kayak gitu ente nggak diciptakan dok. Saya ikut sunnah yang mana ente paham? Maka kalimat sunnah itu harus belajar dengan komprehensif, dengan proporsional, jangan setengah-setengah sunnah tapi dia tidak ngerti.
Kalau Anda seperti itu, Anda tidak diciptakan. Kalau hanya seperti itu, lihat malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Dia ngapain menciptakan manusia? Kami sudah berzikir, bertasbih, udah cukup. Dia kan kesan individual vertikal. Oh, yang penting saya zikir. Suami saya masak sendiri, masak sendiri. Bunda aku lapar, urusan zikir. La ilaha illallah, baca Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak begitu ibadah Anda. Anda menjadi wali Allah, menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah ketika Anda memenuhi kebutuhan suami, anak-anak. Ribut lagi anak-anak. Oh, namanya anak-anak, gitu kan. Anda akan menjadi kekasih Allah. Di dalam mengurus rumah tangga berat, memang berat, tapi berat atau tidak tergantung hati. Betul nggak? Ada nggak pekerjaan yang ringan tapi berat? Suruh nyapu dibentak. Betul nggak, gimana Pak? Betul, berat nggak? Sapu ini. Yang harusnya ringan jadi berat. Ya. Nah sekarang yang berat menjadi ringan karena happy. Betul.